Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 AAC ingin mempresentasikan, rancangan produk yang akan kami implementasikan kepada anak. Langsung saja, kami beranggotakan Adinda Sapitri, saya sendiri, Lisa Rahmawati, Laila Tanur, Muhammad Edwin, Nurhalisa, Sri Rahmawati, dan Sri Ayu Yulia Asmiati. Berdasarkan profil anak, nama anak Ahmad Ramadan, tempat tanggal lahir di Amuntai 1 September 2008, usia 13 tahun, sekolah SDLB Negeri Amuntai, alamat Desa Sungai Turak dalam RT 3 nomor 19, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan anak teridentifikasi mengalami hambatan autis. Anak mengalami hambatan komunikasi dan interaksi sosial, seringkali menghindari kontak mata, tidak bereaksi ketika dipanggil, ketidakmampuan dalam berkomunikasi verbal dan tidak memahami pembicaraan orang lain, ketergantungan komunikasi dalam bahasa. Analisis hasil asesmen. Berdasarkan perkembangan bahasa reseptif pada anak masih kurang, di mana anak kurang memahami apa yang kita sampaikan. Perkembangan motorik pada anak cukup baik, namun kemampuan motorik halus pada anak mengalami kesulitan melipat jari karena tangan anak sedikit kaku. Perkembangan bina diri anak belum berbicara dengan jelas, kurang mampu mandi secara mandiri, mengungkapkan makan, minum, dan ke toilet. Perkembangan lingkungan, orang tua Ramadan membatasi anak untuk berinteraksi dengan lingkungan karena anak tidak mengetahui hal-hal yang membahayakan dirinya dan bahkan bisa merugikan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah kondisi potensial anak. Aspek yang pertama adalah perkembangan bahasa, di mana anak kurang mampu mengungkapkan keinginannya secara sederhana. Yang kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak tidak mengalami masalah dan berkembang sesuai anak pada umumnya. Namun ada sedikit masalah pada motorik halus, di mana tangan anak sedikit kaku. Perkembangan pada aspek bina diri, anak mampu memilih pakaian yang diinginkan, mampu menggunakan pakaian, dan mampu mandi secara mandiri walaupun anak menggunakan air secara berlebihan saat mandi. Yang terakhir, perkembangan lingkungan. Orang di lingkungan anak menerima kondisi dan keberadaan anak. Next. Fokus masalah anak. Yang pertama, anak mengalami kesulitan dalam memahami apa yang orang lain sampaikan. Yang kedua, anak mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata. Yang ketiga, anak mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan keinginannya, terlebih lagi dalam aspek bina diri pada keterampilan makan. Jenis komunikasi AAC yang kami gunakan adalah LITEC, dengan menggunakan sebuah buku pintar elektronik yang nantinya akan dapat digunakan untuk memudahkan anak dalam berinteraksi dan mengungkapkan keinginan yang dia inginkan, terutama dalam aspek bina diri keterampilan makan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan program. Yang pertama, tujuan untuk memudahkan anak dalam berinteraksi dan mengungkapkan keinginan apa yang dia inginkan kepada orang lain, khususnya pada aspek bina diri seperti makan dan minum. Langkah-langkah, yang pertama, tekan tombol on pada buku. Kedua, instruksikan cara penggunaan buku pintar elektronik pada anak. Yang ketiga, instruksikan anak untuk menekan salah satu pada gambar yang ada di buku tersebut. Yang keempat, buku akan mengeluarkan suara sesuai apa yang anak pilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, kemudian yaitu visualisasi awal produk AAC. Jadi produk awal kami bernama buku komunikasi elektronik, yang mana buku ini akan mengeluarkan suara apabila anak menekan objek yang dipilih. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mana slide-nya? Oke. Baik, selanjutnya rancangan akhir program. Tujuan untuk memudahkan anak dalam berinteraksi dan mengungkapkan keinginan apa yang diinginkan kepada orang lain. Langkah yang pertama, tekan tombol on pada buku. Yang kedua, instruksikan cara penggunaan buku pintar elektronik pada anak. Yang ketiga, instruksikan anak untuk menekan salah satu pada gambar yang ada di buku tersebut. Yang terakhir, buku akan mengeluarkan suara sesuai apa yang dipilih anak. Next. Visualisasi akhir produk AAC. Seperti pada tampak di slide, cover-nya yaitu tentang keterampilan makan. Nama bukunya yaitu Portable Book. Buku ini mengeluarkan suara apabila anak menekan objek yang dipilih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Ayu Yulia Asmiati. Selanjutnya, pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augment AAC. Yang pertama, mitra yang terlibat, seluruh anggota kelompok yang membuat konsep produk AAC dan teknisi. Yang kedua, jangka waktu pembuatan produk AAC, jangka waktu yang diperlukan dalam pembuatan produk sekitar 10 hari. Dan yang ketiga, alat dan bahan dalam pembuatan produk AAC menyiapkan beberapa konsep gambaran yang akan dijadikan menyiapkan buku pintar elektronik, baterai, dan audio. Yang keempat, alur pembuatan produk AAC. Untuk kegiatan persiapan, yang pertama menyiapkan beberapa gambar aspek makan dan minum, kedua menyiapkan audio yang sesuai dengan gambar yang akan dipilih anak, yang ketiga menyiapkan buku pintar elektronik. Berikutnya kegiatan pelaksanaan. 1. Anggota kelompok membawa buku pintar elektronik ke tempat teknisi, dan yang kedua teknisi memodifikasi buku pintar elektronik dengan suara yang ditentukan. Visualisasi akhir produk AAC dalam bentuk gambar produk AAC belum 100% selesai, sehingga kami belum bisa menunjukkan gambar produk AAC tersebut. Sekian presentasi kami, kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan masukan dari teman-teman atau dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.